lagi buat main Mobile Legends, terutama main hero Moskov. Dengan total win rate-nya 53,6%, gua nobatin dia sebagai raja dunia Moskov. Udah yang paling banyak match-nya. Emang kagak ada matinya dia tuh main Moskov. Bener-bener push Moskov terus. Kalau lu lihat ya, lu cek ya nama nicknya Nahum ya, itu di total hasil pertandingannya itu seluruhnya Moskov semuanya, nggak ada hero satupun yang lain, yang bener-bener Moskov semua. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja menuju ke dalam gameplaynya. Oke guys, kita udah ada di dalam gameplaynya, dan di sini lu bisa lihat ya, dia ngambil bot lane dan di backup sama groknya juga di situ. Dan untuk item yang dia beli pertamanya item jungle level 1, dan kemudian kalung mana dan sepatu. Kemudian di sini dia berusaha untuk farming jungle dulu, sementara itu groknya ngebersihin minion di arah bot lane. Dan yang menarik di sini adalah dia membeli sepatu attack speed ya untuk pertama. Jadi dia benar-benar mengandalkan sepatu attack speed dan skill 1 dia untuk mempercepat farmingan juga tentunya ya. Jadi bukan item nimble blade, melainkan item sepatu attack speed yang dibeli untuk pertama kali. Dan di sini lo bisa lihat agak ketinggalan skor ya, untuk dari segi killnya. Di situ musuh masih menang tipis ya, menang 4 kill, sementara Moskov dan kawan-kawan di sini agak sedikit tertinggal nih ya, karena emang Moskov itu agak sedikit butuh farming. Dan bisa lu lihat di sini ya, di situ Freya-nya agak sedikit mukil dan berhasil ngedapetin 1 kill untuk seorang Moskov. Dan di sini adalah titik mulai membaik lah ya goldnya Moskov, dan mulai ada level yang cukup tinggi dan gold yang cukup tinggi dibandingkan marksman cloud-nya yang ada di pihak musuh gitu loh. Dan ada sedikit titik balik atau titik epic comeback menurut gue di sini ya. Berusaha untuk nge-push tower di sini, Moskovnya mencoba objektif ke arah tower bot lane dan berhasil didapetin towernya, which is itu merupakan keuntungan banget buat Moskov dan teman-temannya karena ngedapetin gold juga. Dan bisa lu lihat di sini dia untuk item selanjutnya, gue kira dia bakal ngejadiin antara Scarlet Phantom atau Windtalker. Dan di sini dia benar-benar fokus di arah bot lane untuk farming. Dia nggak memperdulikan teman-temannya yang war di arah atas. Kenapa? Karena di sini dia masih mempunyai level 6 yang which is dia nggak punya damage sama sekali, selain dia cuman bisa farming untuk di menit sekarang ini ya dimanfaatkan itu dengan sangat baik gitu loh. Walaupun di situ di atas lu bisa lihat teman-temannya itu agak sedikit kesusahan ya ngadepin 5 musuh sekaligus, which is itu 4 lawan 5. Tapi di sini ada sedikit keberuntungan ya, dimana marksman-nya si Moskov ini bisa free farming di arah bot lane tanpa ada yang ganggu gitu loh, karena musuhnya itu ada di mid lane dan di top lane semua gitu. Dan di sini baru Hylos-nya mulai agak sedikit sadar untuk harus mengganggu Moskovnya supaya tidak jadi. Tapi di sini bener-bener pinter banget ya Moskovnya mencuri-curi kesempatan dalam keadaan kayak gimana. Dia udah tahu gitu loh harus ngapain, apa yang harus dia lakukan. Ya wajar lah, 22.000 match bro, 22.000 match dia udah kumpulin. Dan di sini berusaha untuk cicil-cicil Hylos-nya. Lu bisa lihat ya, dia belum ada damage sama sekali, tapi dia masih mau ngoyo aja, cicil-cicil dulu ya kan. Yang penting yakin ya, dan berhasil di pick off Hylos-nya oleh seorang Grok, walaupun disampaikan agak sedikit fatal sih menurut gue itu, karena Moskov bener-bener butuh goldnya untuk bisa menambah damage dia gitu, untuk bisa ngasilin damage. Dan lu bisa lihat ya, tombaknya Moskov itu bener-bener pas banget ke arah cloud-nya. Ini menarik banget sih, dia kayak udah tahu banget penempatan tombaknya itu dari jarak manapun. Kayak dia udah punya haki gitu loh, kayak udah bisa melihat masa depan aja gitu loh. Kayak 20 hasil main Moskov 22.000 pertandingan memang beda sama yang Moskov cuman ratusan doang gitu loh. Jangan disamain ya, karena pengalaman itu adalah yang paling berharga. Pengalaman itu nggak bisa dibeli sama apapun. Lu punya skin bagus, kalau pengalaman lu memainkan hero nggak selama dia ya, lu bayangin aja 22.000 itu selama apa dia udah mainin Moskov ya, pasti pengalamannya juga udah banyak banget. Jadi itu udah ngelatih insting dia untuk bermain Moskov dan memainkan tombaknya ketika ada yang musuh Scar. Dan lu bisa lihat ya, di sini dia bahkan bisa solo kill seorang Xbox. Dia tahu banget ketika Xbox-nya lewat di antara dinding ya, dia langsung
jebret skill 1, hadepin skill 2-nya, exborgnya ke sender, dan di sini Hylos lagi. Si Cloud-nya mencoba untuk mencicil-cicil dan tershutdown agak sedikit. Sebenarnya dia nggak mau kill sih, cuman backupnya aja yang terlambat datang, bukannya nge-backup Moskovnya, malah nge-backup Kaditanya di sini. Oke, di sini dia udah hidup lagi. Ini agak sedikit terdesak ya dari segi gold juga, mereka kalah kill juga, dan di sini Moskovnya tadi sempat terpick off, dan itu benar-benar merupakan satu kerugian yang besar. Di sini musuhnya udah mulai menguasai pertandingan lagi, tapi di sini benar-benar insting Moskovnya bagus banget menurut gue ya. Dia langsung fokus untuk farming dulu, walaupun lu bisa lihat itu di arah atasnya itu ada war gitu, dan di sini dia menyelesaikan farmingnya, dan di sini baru dia membantu teman-temannya itu untuk war, dan dengan ya damage yang seadanya ya. Memang dia baru jadi Scarlet Phantom, tapi dia bisa nge-shutdown si Helosnya, dan Freya-nya juga ter-pick off gitu loh. Dan ini merupakan suatu keuntungan banget ya, karena walaupun tim temen-temennya juga mati 2 ya, which is dia nggak dapetin kill lah seenggaknya di sini. Dan di sini Scarlet Phantom-nya lo bisa lihat dia itu udah dikantongin sama dia. Dan kemudian untuk item selanjutnya gue yakin kayaknya dia bakalan bikin Berserker Fury di sini, dan dia berusaha untuk ngamanin buff-nya dulu ya, karena buff itu sangat penting untuk seorang Moskov bisa ngedapetin pasif dari buff merah itu, yaitu True Damage-nya itu loh yang bener-bener sakit. Dan di sini dia lanjut farming lagi, ngambil Little Wanderer. Di situ ada Freya mencoba mencicil-cicil turtle-nya tanpa backup sama sekali. Ada Hylos dan Exborg, which is dia nggak mau overcommit. Di sini dia menjumput di semak-semak, nggak mau terlalu gegabah ya. Lu bisa lihat ya, permainan dia tuh bener-bener apa ya, menurut gua bener-bener tahu banget harus mesti ngapain. Lu bisa lihat Helosnya bener-bener dicicil dari awal dan ngedapetin, bahkan di sini Freya-nya juga di pick off. Dia itu kayak apa? Kayak mesin pembunuh yang bener-bener mematikan banget lah di menit-menit 9 ini. Padahal dia kalau dari segi gold ya, dia di sini udah ngantongin 6100, itu udah bagus banget. Kenapa? Karena di early game tadi lu bisa lihat ya, yang dia lakukan di arah bot lane bener-bener farming, bener-bener ngedapetin gold sebanyak mungkin, sebisa mungkin gitu ya. Dan di sini dia masih bisa kabur, dan dia ngegunain tombaknya di situ untuk nyicil Cloud-nya, dan berhasil walaupun di pick off-nya sama si Kadita. Dan di sini dia memilih untuk balik lagi. Oke lah, kita bahas di sini dalam pemilihan item yang dia pakai gitu loh. Scarlet Phantom di sini berguna banget untuk attack speed dia, untuk mempermudah dia untuk nge-basic attack musuh supaya kritikalnya keluar terus. Dan di sini dia juga udah ngantongin Berserker Fury yang which is itu udah nambah damage dia dan damage kritikal dia, dan udah enak banget untuk nge-kill seorang Hylos pun dia bisa solo kill. Dan di sini lu bisa lihat dia mendapetin mega kill. Dan Freya-nya menurut gua ada sedikit kesalahan kenapa dia harus mengorbankan diri dia ke Moskov, itu ngebuat Moskovnya tambah kaya banget. Dan di sini berusaha untuk objektif ke arah mid lane-nya, berusaha untuk ngedapetin tower sebisa mungkin selagi musuhnya di situ lagi mati 2 orang ya. Karena untuk Lord pun nggak mungkin, Lordnya masih belum nongol gitu, masih 24 detik, dan dia tidak mau overcommit. Di sini dia mikir kalau dia lanjutin midnya ini kayaknya nggak bakalan jebol deh. Lu bisa lihat tuh badannya aja di pick off, mending dia balik ngedapetin farming jaga lagi dan ngedapetin buff dulu, baru dia nanti berusaha untuk setup war laginya nanti gitu loh. Dan di sini menurut gue pemilihan yang tepat banget buat seorang user Moskov yang udah tahu banget harus ngapain ya. Dan lu bisa lihat ya temen-temennya di situ tadi yang maksa untuk nge-push lane mid itu pick off satu-satu. Dan ini menurut gue langkah yang tepat banget yang digunakan oleh Moskovnya ya. Dia ngedapetin tower botnya, dan di sini benar-benar membuktikan kalau dia itu benar-benar udah jago banget lah, makanya Moskovnya udah ngerti banget harus mau ngapain. Dan ini bisa kita pelajarin sama-sama kayak gimana gameplay dia, dan lu bisa terapin ini di gameplay lu kalau lu pengen pakai Moskov. Total matchnya nggak usah ditiru lah ya, cara bermainnya aja kita sharing pengalaman dia. Yang gue lihat di sini lu bisa lihat ya, dia bener-bener nggak takut banget. Cloud-nya udah ulti dihadepin sama dia, padahal dia di sini nggak ada sama sekali Wind of Nature. Jadi mental bertarungnya itu udah kuat banget.
Jadi 22.000 match itu udah bikin dia bener-bener mentalnya itu udah kuat banget pakai Moskov, sehingga dia skill satunya itu bukan untuk mundur melainkan untuk maju dan ngekill musuh-musuhnya gitu loh. Ada beberapa momen tadi yang gue lihat ya kayak dia bisa solo kill Hylos-nya, Xbox-nya, dan bahkan Freya-nya yang ngebuat pundi-pundi gold dia semakin lama semakin naik dan bisa ngebeli item. Dan bahkan di sini DHS juga udah dikantongin, udah ada 3 core itemnya di situ, ada Scarlet Phantom, Berserker Fury, dan Demon Hunter Sword-nya yang which is ngebuat musuh itu tinggal basic attack langsung mati sih menurut gue di sini. Apalagi pasifnya Moskov yang ke belakangnya ngedamage gitu ya, ini udah sakit banget ya. Lu lihat ya Hylos-nya aja cepet banget gitu loh, darahnya habis. Dan di sini Freya-nya juga di pick off oleh si Kaditanya ini dari tadi gue perhatiin nyampah mulu, nyampah killan Moskov. Dan di sini untuk item keempatnya dia bikin Wind of Nature ya, dia perlu juga lah Wind of Nature karena cloud-nya ini bakalan mengganggu banget dia ketika dia pengen ngeeksekusi dari pihak musuhnya. Dan di sini dia berusaha untuk objektif, lo bisa lihat Blazing Duet di keluarin di situ untuk ngebersihin minyak, dan dia memilih untuk balik karena darahnya juga sekarat. Dia kalau misalnya darahnya sekarat kayak gini tinggal nyari jungle monster aja langsung darahnya itu penuh lagi gitu. Enaknya pakai Moskov kalau udah ada lifesteal itu kayak gitu guys. Kenapa darahnya itu bener-bener cepet banget naiknya? Karena emang darahnya tipis yang pertama, dan kedua dia udah punya item kritikal yang which is sudah enak banget untuk lifesteal dia gitu. Oke, di sini timnya berusaha untuk setup war di situ. Ada Freya-nya mau ngapain? Oke, Freya ulti ke arah Moskov, dan di sini bener-bener diladenin sama Moskovnya. Legendary didapetin di situ, bahkan Hylos-nya ngebuka ulti untuk ngehalangin Moskovnya, dan Moskovnya masih mau lebih di sini. Bener-bener diadu banget di situ. Dia nggak peduli mau tank mau apapun, dihajar abis sama dia, dan triple kill didapetin di situ. Valirnya nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak ngerti kenapa Valirnya diem aja nggak ada ngebantu, dan Xbox-nya memilih untuk balik. Dan disinilah titik momen epic comeback-nya menurut gue. Di early game tadi mereka bener-bener di rush abis, nggak dikasih farmingan, tapi kesalahan musuh menurut gue di sini dia ngebiarin Moskov-nya farming di early game, sehingga ngebuat Moskov-nya itu kaya banget gitu loh di late game-nya. Dia itu fokusnya di early game-nya tadi itu fokus ngegeng badangnya, fokus ngegeng Kaditanya di arah mid laner, dan mereka melupakan Moskov yang senjata yang sangat berbahaya sekali ketika di late game gitu loh. Kalau Moskov udah dikasih late game ya, mau kayak gimana pun skor lu tetap bisa di-comebackin sama Moskov cuy. Moskov ini memang bener-bener enak banget untuk hero-hero epic comeback lah ya. Selain Leslie, menurut gue yang marksman bisa nge-epic comebackin game, dan di sini bisa lihat solo kill dari seorang Moskov tapi disampaikan lagi sama Kaditanya. Ini kalau Kaditanya kagak nyampain Moskov, gue yakin udah kill 20-an lebih nih Moskovnya. Dari tadi killnya disampahin. Oke, di sini mereka nggak mau gegabah juga ya. Mereka nunggu lordnya, mungkin untuk selagi nunggu lordnya mereka fokus untuk farming dulu tentunya. Oke. Ada inisiatif ke arah jungle-nya musuh di situ, dan udah enak banget sih di sini. Apalagi di sini dia udah ngantongin BOD guys untuk item terakhirnya. Bener-bener nggak ada item defense ya, bener-bener fokus ke attack speed dan damage dan serta critical gitu loh. Kalau lu bisa lihat di sini dia main aman enggak, terus itu itemnya juga full damage, tapi tetap bisa save mainnya itu gila banget sih. Tetap bisa menjaga positioning yang baik itu gila banget, karena kuncinya bermain marksman ya itu gitu loh. Kalau positioning lu udah enak, lu udah bisa nguasain, harus tahu kayak gimana positioning yang tepat ketika war, ketika lu nggak terlampau offset dan lu bisa ngejaga diri lu tanpa backup, itu udah enak banget sih, udah diakuin lah lu sebagai marksman yang hebat gitu. Karena marksman yang hebat itu bukan dari berapa kill lu, tapi dari berapa lu bisa bertahan sendirian tanpa ada backup gitu sih menurut gue. Kalau kill wajar lah, namanya marksman yang damage-nya pasti sakit di late game, wajar kalau nge-kill banyak. Tapi beberapa kesalahan marksman itu ketika dia udah nge-kill banyak, dia lupa kalau misalnya dia mati, dia ujung tombak kill. Kalau dia nggak tahu positioning, dia bisa aja di-lock musuhnya dan bisa nge-epic comebackin matchnya dari yang dia aturan menang jadi kalah gitu loh. Itu sih beberapa kesalahan user marksman yang gue tahu, yang gue pernah alami juga sebenarnya gitu.
Oke, di sini dia menunggu lordnya dulu ya, bener-bener sabar banget mainnya, nggak mau gegabah di situ. Oke, Freya-nya masuk, tapi masih ada ulti dari seorang Digi yang which is ngebuat dia nggak kena stun sama sekali dan berhasil ngedapetin kill di situ. Oke, dia ngejual apa tuh tadi, dia ngejual apa? Dia ngejual sepatu dia untuk dijadiin immortal, dan di sini dia bener-bener gak ada sepatu. Ya menurut gua sah-sah aja sih, karena immortal ngebuat dia lebih safety. Oke, dia langsung fokus aja ke arah base dan memenangkan gamenya dengan sangat baik sekali. Wow, mantap jiwa. Oke guys, ini adalah statistik dia ya, 14 kill yang udah didapetin, dan lu fokus ke arah gold yang dia dapetin deh, 14.000 gold bro. Itu nggak main-main banget, itu bener-bener kaya banget. Kayaknya itu udah kayak 7 turunan gitu, 14.000 gold ya. Gimana nggak di early game dia bener-bener enak banget, timnya ngerti banget ngasih dia farming di awal, dan musuhnya juga ada sedikit kesalahan nggak ngegeng Moskovnya di arah bot lane, sehingga membuat Moskovnya itu free banget farmingnya, dan bisa kalian tirulah buildnya dan gameplaynya ya. Tapi kalau total matchnya jangan ditiru, kalian bisa mati berdiri kalau gitu. Itu 22.000 match itu lama banget guys, nggak sebentar itu waktunya. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. So keep support, peace out.